Profesionalisme guru. Nama saya Nur Ilham Yunus dari Pendidikan Geografi ICP. Istilah profesionalisme guru tentu bukan suatu yang asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai guru. Yang kedua, karakteristik profesionalisme guru menurut Reburn 1991. Nomor 1, pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. 2, kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. 3, kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus-menerus. 4, mengutamakan pelayanan dalam tugas. 5, mengarahkan, menekan, dan menumbuhkan pola perilaku siswa, serta yang terakhir, melaksanakan kode etik jabatan. Adapun kegiatan pengembangan profesi guru, yang pertama adalah pengembangan intensif atau intensive development. Pengembangan intensif atau intensive development adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. 2. Pengembangan kooperatif atau cooperative development. Pengembangan kooperatif atau cooperative development adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerjasama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang sama secara sistematis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian masukan, saran, nasihat, atau bantuan teman sejawat. Teknik pengembangan yang digunakan bisa melalui pertemuan KKG atau MGMP atau MGBK. Teknik ini disebut juga dengan istilah peer supervision atau collaborative supervision. 3. Pengembangan mandiri atau self-directed development. Pengembangan mandiri adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan bisa melalui evaluasi diri, self-evaluation, atau penelitian tindakan atau action research. Selanjutnya adalah aspek-aspek kompetensi guru profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan terakhir adalah kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif,
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pentingnya profesionalisme guru dan aspek-aspek kompetensi. Pentingnya profesionalisme guru dan aspek-aspek kompetensi guru profesional dalam pendidikan. Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberikan rasa aman, nyaman, dan kondusif dalam kelas. Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh siswa. Muhyiddin Syah mengutip pendapat Gibney bahwa setiap guru berfungsi sebagai 1. Designer of instruction, perencanaan pengajaran. 2. Manager of instruction ataupun pengelolaan pengajaran. Yang ketiga, evaluator of student learning, penilaian prestasi belajar siswa. Adapun 3 kriteria mutu guru. Yang pertama, kriteria Prisek atau tanda-tanda kemampuan profesi keguruan yang terdiri dari unsur-unsur berikut. A. Latar belakang pre-service dan in-service guru. B. Pengalaman mengajar guru. C. Penguasaan pengetahuan keguruan. D. Pengabdian guru dalam mengajar. Selanjutnya, yang kedua, kriteria proses ataupun kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar yang terdiri dari 1. Kemampuan guru dalam merumuskan rencangan proses pembelajaran atau RPP. 2. Kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas. 3. Kemampuan guru mengelola kelas. Kriteria selanjutnya adalah kriteria produk. Kriteria produk adalah hasil belajar yang dicapai murid-murid, yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah sejumlah kemampuan dasar seorang calon guru lulusan sistem multisastra sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahan, yakni menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan ataupun penunjang bidang studi. B. Mengelola program belajar mengajar, yakni merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan bisa memakai metode pengajar, memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menyelesaikan rencana dengan situasi kelas, melaksanakan dan merencanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga, ataupun C, mengelola kelas, yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka CBSA dan menciptakan iklim belajar yang efektif.
D. Menggunakan media, yakni memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan.